Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini kita akan membahas masalah duha. Duha itu satu kalimat dari bahasa Arab yang mempunyai arti tergantung kepada zaman dan tempat. Karena zaman dan tempat itu melahirkan bahasa yang pengertiannya tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Misalnya warga Jakarta gitu. Lu di era Benyamin Sueb ada namanya istilah gile juga lo. Nah, ada lagi yang bilang aji gile lo, maka ada filmnya Aji Gile. Kemudian ya gile di sana itu artinya bukan berarti orang gila gitu. Jangan pula dituduh nanti menista, bukan. Gile juga lo itu artinya ya slang masyarakat lah di Jakarta saat itu. Sekarang ini ada kalimat anjay. Bukan berarti jangan diartikan aja, itulah yang perkembangan bahasa yang ada saat ini. Anak-anak muda memakai slang antara kata-kata itu anjay. Nah, Yusuf Mansur dalam pengertian duha itu ya juga dia pakai juga gitu. Dia pakai dengan makna yang lain. Kalau duha itu dalam Al-Qur'an itu kan sebuah semangat optimisme gitu. Tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu bersedih. Ya, dinyatakan dalam surat duha itu dengan nikmat Tuhan itu orang-orang bergembira menyampaikan dakwah yang diberikan oleh Tuhan. Itu kira-kira penjelasan ringkas tentang surat duha. Kemudian kita juga disuruh melaksanakan sholat duha. Tapi oleh Yusuf Mansur, pengertian duha ini adalah berlindung dari kejahatan yang dia lakukan. Apa maksudnya nih? Soalnya begini, dia kemana-mana bawa cerita sedekah itu kan dalam 40 hari diganti Tuhan 10 kali lipat. Ente tinggalin motor, nanti dapat mobil. Tinggalin satu mobil kijang, dapat nanti 10 mobil kijang. Tinggalin sepeda ontel, nanti dapat motor. Dan seterusnya gitu. Terus begitu dilakukan oleh jemaahnya gitu, pendengar, nanti 40 hari nggak terbukti gitu. Begitu nggak terbukti, biasanya Yusuf Mansur berlindung di balik sholat duha. Nah, maksudnya gimana? Dia akan bilang begini, mungkin ente kurang duha. Udah Ustaz, aneh udah duha. Kurang kali berapa rakaat ente sholat duha? 2 rakaat Ustaz. Tambahin lagi. Jadi berapa tambahnya Ustaz? Ya ente tambahin lah sesuai ente sanggup dah. Tapi begitu orang sholat duha, sudah 40 hari sholat duha terus, tahajud duha. Ternyata yang janji Tuhan 10 kali sampai 700 nggak datang. Dia usahanya bangkrut. Dia tinggalkan motor gojeknya, dia nggak kerja. Nah, kata Yusuf Mansur, ente duhanya kurang. Ya kan? Misalnya orang ada masalah. Masalahnya nggak selesai. Duhanya kurang itu. Terus gimana Ustaz? Lu tambahin 4. Kalau kurang juga tambahan 6. Kalau kurang juga tambahan jadi 8. Kurang juga tambahan sampai 12. Nah begitu diceritakan oleh Yusuf Mansur tidak terbukti, orang komplain, saya nggak ada Ustaz, mana? Nah semenjak itu lu nggak khusyuk kali doanya gitu. Nah begitu juga nggak terbukti, maka Yusuf Mansurnya kabur dan nomornya harus diganti, dia nggak bisa lagi dihubungi gitu. Jadi para pemirsa, jadi kita lihat duha yang begitu mulia, begitu agung, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam perkembangan masa bisa dijadikan tameng untuk berlindung dari sebuah kejahatan. Jadi orang didorong untuk bersedekah, didorong untuk berinvestasi, memang nggak dilaksanakan investasi dengan benar oleh Yusuf Mansur. Nggak dilakukannya, dia mengambil di depan aja. Tidak terbukti nanti, dia berlindung di balik. Duha ente kurang. Seolah-olah dengan duha banyak itu rezeki otomatis bertambah. Ya seolah-olah dengan kita rajin duha kita kaya, itu kan sebuah kesalahan itu. Itu tidak benar gitu. Nah saya menjelaskan ini nih, ajaran seperti ini tentu tidak boleh saya dibilang, oh ustadznya lagi gibah itu. Enggak, kita harus meluruskan pemahaman agama itu sesuai dengan tempatnya yang benar, ya, bukan kita dalam rangka menebar fitnah, bukan, nggak ada urusannya ini, jangan kemana-mana gitu.
ini menjelaskan apa sih fungsi sholat duha gitu. Di mana letaknya dalam ajaran dan syariat Islam. Supaya orang jangan terlalu ekstrim, apalagi terlalu melihat duha itu sesuatu yang ya bisa apa saja gitu. Begitu tidak terbukti, dengan enaknya dia lari nanti. Wah, ente nggak ikhlas, ente kurang berdoa. Oh, udah start lengkap. Enggak, ente itu masih kurang. Terus lagi aja sampai dapat. Kalau gitu mah nggak perlu berdoa kalau gitu ceritanya. Berjuang aja sampai dapat. Itu doanya buat apa? Jadi kita lihat di dalam perkembangan modern ini kata-kata duha itu ya mula-mulanya artinya arti yang baik. Tapi dalam era reformasi ini di tangan Yusuf Mansur, duha itu bermakna berlindung dari sebuah kejahatan supaya nggak dituntut oleh masyarakat. Di uangnya digondol, tinggalin duha gitu. Nih doa ente gitu. Begitu tidak terbukti, dia lari, dia nggak kembali lagi. Itulah yang terjadi hari ini. Arti sholat duha itu artinya berlindung dari kejahatan supaya nggak dituntut oleh masyarakat. Ini kan jahat sekali nih. Apa ini tidak perlu kita luruskan? Ya, sangat perlu kita luruskan. Jadi nggak ada maksud kita, mau bergibah. Ustaz juga perlu melihat ini dalam konteksnya yang benar gitu. Jangan pula nanti keajaiban duha. Seolah-olah Islam itu agama keajaiban gitu. Islam itu agama real. Agama produk umat manusia di muka bumi. Ini bukan agama untuk malaikat, bukan. Agama untuk manusia yang seperti kita ini. Real. Yang nampak wujud fisiknya. Manusia yang lapar kalau nggak makan. Manusia yang bisa tidur, manusia yang berusaha, manusia yang frustasi, manusia yang juga kehilangan harapan gitu. Ini bukan cerita-cerita makhluk ruang angkasa, keajaiban. Boleh kita lihat ya, setiap cerita keajaiban itu pasti ujung-ujungnya penipuan itu. Ujungnya penipuan. Ujung-ujungnya duit nih. Coba lihat ikutin cara Yusuf Mansur. Begitu dia cerita keajaiban, ujungnya pasti nanti cerita duit. Jadi duha itu ajaran dan semangat Islam supaya kita bisa hidup dengan selamat, bisa ya berpikir positif, dan bisa juga kita mempasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.